Sebuah pengejaran berkecepatan tinggi berakhir tragis dan seorang wanita tak bersalah harus kehilangan nyawanya. Ibu, Anda bisa mendengar kami? Anda bisa mendengar kami? Bu? Bu? Anda bisa mendengar kami? Ya, Pak, saya tahu. Saya tidak bisa mendengar Anda. Kami sedang membahas apa yang terjadi dan mengapa butuh bertahun-tahun bagi seorang pengemudi ugal-ugalan untuk diadili. Apakah Anda ingat ada tuduhan apapun sebelum Anda mengalami kecelakaan? Tidak. Oke. Apakah Anda ingat apapun sebelum kecelakaan itu? Tidak. Ini adalah Inside the Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Detektif mengatakan pengemudi melaju dengan kecepatan 90 mil per jam di zona yang batas kecepatannya kurang dari 50. Ketika dia menabrak mobil lain, dampaknya sangat fatal. Benturannya begitu keras sehingga seorang wanita tercabut dari kursi pengemudi mobilnya yang sedang diparkir, meskipun ia mengenakan sabuk pengaman. Ini tanggal 17 Juni 2021. Kami berada di Kabupaten Chippewa, Michigan. Saat itu baru lewat pukul 8 malam dan para petugas dari kantor Sheriff Kabupaten Chippewa sedang melakukan pengejaran berkecepatan tinggi. We're heading into the city here in a couple seconds. 70 approaching the city. Kecepatanmu kembali ke 90, kamu bisa. Lihat lampunya. 42. Kesimpanan 42 mil per jam, 3 lampu. Itu sudah 3 sekarang. Menuju ke Aslan, kecepatan 90. Menunjukkan di jalan Aswin. Terima kasih. Pada titik ini, pengejaran sudah berlangsung selama 10 menit terakhir. Menurut laporan kejadian, kantor Sheriff menerima peringatan untuk mencari sebuah truk pickup yang oleng di sepanjang jalan dan menabrak beberapa kotak surat. Dokumen pengadilan menyatakan, kutip, saat menuju ke selatan di M129 Central Dispatch, menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan yang dicari melemparkan kunci roda ke kendaraan lain dan memaksa kendaraan lain keluar dari jalan. Pejabat mengatakan pengemudi truk pickup tersebut melaju hampir 90 mil per jam di zona yang seharusnya hanya 55 mil per jam. Pengemudi tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Tanner Harrison dan dia dilaporkan menolak untuk menepi. Lalu, pengejaran itu berakhir dengan sangat mengejutkan. 15. Confirm your location for EMS. Sorry, Mas. Copy, EMS is being paged. Berikan saya jumlah pasien ketika kamu menangkapnya. Pengemudinya. Saya tidak ingin bisa melakukannya. Nanti, berikan pendapatnya. Saya menyebutnya Rena. Hai, Bu. Hati tidak bernafas. Hei. Bro, apa itu radio? Ya, kita punya satu di sini. Hati PBR diinisiasi. Hai, Bu. Tetap di sini. Hai, Bu. Bu. Untuk memahami apa yang terjadi, kita harus kembali ke laporan kasus. Sekarang perlu diingat, para deputi sheriff mengatakan Tanner Harrison sedang melaju sekitar 90 mil per jam. Tapi saat dia berbelok ke jalan Ashman, batas kecepatan yang tertera adalah 45 mil per jam. Menurut laporan kejadian, kutip, Tanner mengemudi di jalur utara dengan kecepatan yang sama. Saya melihat sebuah mobil putih kecil di depan Tanner dan saya. Mobil kecil itu tampaknya telah menepi karena lampu kendaraan darurat. Tanner kemudian mengemudikan kendaraannya ke sisi kanan jalur utara dan melewati garis putih di pinggir jalan. Ini membuat kendaraan Tanner sejajar dengan mobil putih kecil itu. Tanner kemudian menabrak mobil putih ini di bahu jalan Ashman Street. Kendaraan Tanner terus melaju setelah tabrakan ini, tetapi Tanner kehilangan kendali atas kendaraannya. Laporan tersebut kemudian menyatakan bahwa Tanner melaju ke rambu berhenti dan menabrak sebuah mobil yang sedang diparkir di tempat parkir Great Lakes Recovery Center. Tapi begini, ketika Tanner diduga menabrak mobil putih itu, benturannya mendorong mobil putih tersebut ke tiang listrik. Dan benturannya begitu parah hingga pengemudinya terlempar keluar dari mobilnya sendiri, meskipun ia mengenakan sabuk pengaman. Bu. Baik. Bola. Bam. Cami. Punya. Jadi setelah 15 tahun kamu akan butuh beberapa tarif lagi.
Bu, Anda baik-baik saja. Kevi, kita makin bagus. Apa Anda bisa mendengar saya? Napas ringan sekali. Sana dirawat layanan medis darurat. Baiklah. Bu. 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 Pusat 605 Sekar sedang berlangsung. Diterima, sikap sedang berlangsung. Anda masih sadar? Ya. Anda masih sadar? Bu. Bu. Ya, Paul, aku tahu aku tidak bisa mendengarmu. Ya, belum. Oke, pengemudi tersangka sudah diamankan dan di sana. Oke, di sana. Sami, The suspect driver and then we're not able to get him out. ya kami sudah mencapai kehadiranmu bersama pemadam kebakaran dan pendidikan. Aku tidak ingin mengganggu. Dan kamu baik-baik saja. Dia tadi panik. Kamu masih bernapas. Kamu bersama kami. Ayo semua, bagus. Kami memang punya tiang yang setengah rusak. Bu, Sekarang kamu sudah pulih. kami punya tiang yang setengah rusak. Kumpulkan semua konsumen. Saya pikir gasnya bocor. Itu satu-satunya, Bu. Saya tidak mundur ke arah Anda sekarang. Soki, hey. Senang bicara. Tutup mulut mungkin kamu. Satu-satunya, aku tidak melihat siapapun di sekitar sini. Saya harus memeriksa area ini. Saya belum memeriksa di sana, Pak. Kota, tapi Bu. Anda bersama kami? Impuls pernapasan dan tersangka. Itu adalah impuls pernapasan. Siapa kamu dan kenapa kamu datang ke sini? Tetap bersama kami. See with Bu. Hanya sedikit macet. Sekarang lagi macet total. Baiklah, kita terobos sananya. Kamu Tahu kalau masih ada lagi. ini satu-satunya yang bisa kulihat di ponsel. Dari penampilannya, kupikir mungkin kecuali ada seseorang di bawah mobil entah di mana. Ya, petugas pemadam kebakaran. Ini. Ada yang bisa aku bantu? Itu bagus. Kamu sadar? Kamu masih bernapas? Selamat malam. Iya, aku akan tetap mengawasi. Tidak apa-apa, aku tahu bro. Sekarang kami sedang melakukan resusitasi jantung paru. Benar di sini. Satu lagi. Itu satu-satunya yang benar-benar saya tahu saat ini. Masih sadar? Kamu masih bernapas? Satu di sini. Kita punya berapa totalnya? Sekarang, total 2. Sekarang. Total 2 orang terluka. Ya, yang ini satu dari mobil ini dan satu lagi dari mobil itu. Ya. Jadi, Baiklah, apakah ada orang lain yang ada di salah satu mobil itu? Sejauh ini yang kami tahu hanya orang ini yang terlempar keluar. Oke. Ayo, kita segera memulai. Ya, Kita harus cepat-cepat periksa lagi. Ya, kita harus cepat-cepat periksa aku lagi. Ya, enggak, kamu sudah oke. Lebih cepat. Boom. Pengemudi mobil putih diidentifikasi sebagai Caitlin Robinson. Dia dilaporkan baru saja pulang kerja ketika kecelakaan terjadi. Petugas darurat sudah melakukan segala upaya untuk menyelamatkannya, tetapi dia meninggal di tempat kejadian. Sekarang, Anda mungkin mengira penangkapan segera dilakukan, tapi itu tidak terjadi. Dan tampaknya hal itu sebagian karena kondisi Tanner.
Dia dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan setelah kecelakaan itu. Kemudian, Tanner dan ibunya dilaporkan pindah. Jadi ketika para penyelidik akhirnya mewawancarai Tanner pada bulan September 2023, dia sudah tidak lagi berada di Chippewa County, Michigan. Pada saat ini, dia tinggal di South Prince George, Virginia. Hai Cecilia, saya Detektif Mitchell. Ingat, saya sudah bicara denganmu di telepon. Ya, Ya, saya sudah agak menduga kita mungkin akan datang ke sini ya. Tidak. sebenarnya tidak. Tidak? Aku baik-baik saja. Ya, jaksa benar-benar ingin kami bicara dengan Tanner untuk melihat keadaannya. Jadi mereka mengirim kami ke sini. Dokumen pengadilan menyebutkan bahwa wanita bernama Cecilia adalah ibu Tanner. Berkas tersebut menyatakan, kutip, "Aku memberitahunya bahwa tidak ada yang ditangkap dan mengingatkannya bahwa kami tidak memiliki wewenang penangkapan di Virginia." Aku bertanya pada Cecilia, bagaimana keadaan Tanner sejak kecelakaan itu. Dia menjelaskan bahwa keadaannya tidak baik-baik saja. Dia mengatakan bahwa Tanner sudah tidak makan dan berat badannya turun menjadi 124 pon. Pengajuan tersebut juga menyatakan bahwa dia mengatakan dengan keadaan seperti ini, mungkin dia harus memasukkan Tanner ke panti. Saya bertanya kepada Cecilia, bagaimana keadaan Tanner? Karena saya melihat dia masih bisa berbicara dan berjalan. Cecilia mengatakan bahwa Tanner tidak memiliki ingatan jangka pendek. Dia juga mengatakan bahwa Tanner hanya melakukan apa yang dia suruh, seperti mandi dan lain-lain. Cecilia mengatakan, misalnya, Tanner akan keluar dan berdiri di halaman, lalu tetap di sana sampai dia memintanya untuk masuk. Cecilia memberikan contoh lain. Ketika mereka pergi naik mobil dan pulang ke rumah, Tanner akan tetap duduk di dalam mobil sampai dia mengatakan, "Tanner, saatnya masuk ke dalam rumah." Cecilia mengatakan setelah itu, Tanner akan mengikutinya masuk ke dalam rumah. Cecilia mengatakan bahwa Tanner tidak memiliki ingatan tentang tinggal di Upper Peninsula. Dia mengatakan sebagian besar ingatannya berasal dari masa yang lebih baru, seperti saat mereka tinggal di Florida. Wawancara Tanner dengan detektif hanya berupa audio, tapi mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tanner saat berbicara dengan detektif. Jadi, apa yang kamu ingat tentang malam itu? Tidak ada. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Hei, apa ingatan pertamamu? Aku berada di rumah sakit dan aku ingat saat terbangun. Kamu ingat terbangun di rumah sakit ya? Aku tidak menyangka aku berada di rumah sakit, Rob. Ya. Ya. Berapa lama kamu dirawat di rumah sakit? 6 bulan sepertinya. 6 bulan. Ya. Sepertinya. Ya, terus apa yang kamu lakukan setelah itu? Mama menjemputku. Aku pindah bersamanya. Iya. Iya. Mama menjemputmu dan kamu pindah tinggal bersamanya. Iya. Iya. Apakah kamu ingat sesuatu sebelum kejadian itu? Tidak. Sama sekali tidak? Tidak. Apakah kamu ingat siapa pacarmu? Tidak. Aku tahu aku membuat tato inisial namanya. Jadi itu berhasil dan aku tahu siapa dia. Ya. Iya. Oke, jadi sekarang kamu tahu, tapi kamu tidak tahu saat kamu bangun. Benar, oke. Kamu tahu tingkat cedera yang kamu alami sekarang? Seperti apa diagnosismu atau apapun itu? Kamu tahu apakah sudah ada diagnosis? Tidak. Kamu tidak tahu? Tidak. Kalau begitu, itu jadi pertanyaan untuk ibumu, oke? Kamu tahu hari apa ini? Tidak. Tidak. Kamu tahu bulan apa ini? Tidak. Tidak. Kalau sekarang jam berapa? Tidak. Kira-kira? Sekitar 2. Sekitar 2, ya. Apakah kamu tahu kira-kira hari apa sekarang? Ini hari Jumat. Jumat? Hampir, ya. Ya. Hari ini Rabu. Kamu tahu berapa umurmu? 4. Kamu 40 tahun? Aku 42 tahun. Kamu baru akan berumur 40 saat ulang tahunmu, kan? Benar. Oke, jadi kamu sekarang 39 tahun, tapi kamu akan berumur 40 tahun di bulan Oktober. Iya. Ya. Rasanya agak berbeda. Seperti yang saya bilang, saya berumur 42. Jadi, Kalian naik mobil ke sini? iya, jaksa mengirim kami ke sini. Dan sebenarnya, kami tidak mau datang. Tapi mereka memaksa kami ke sini hanya untuk bicara denganmu. Untuk melihat bagaimana keadaanmu. Jadi, siapa jaksa sekarang? Rob Stratton. Kamu ingat dia? Iya.
Iya, aku tahu maksudmu. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Aku tidak tahu. Tidak, tapi kamu kenal dia? Ya. Kamu punya ponsel di situ? Iya. Kamu bisa mengoperasikan itu? Iya. Oke. Apakah kamu ingat ada tuduhan apapun sebelum kamu mengalami kecelakaan? Tidak. Tidak? Tidak. Oke. Apakah kamu ingat sesuatu sebelum kecelakaan itu? Tidak. Aku tidak ingat apa-apa. Di mana aku tinggal pun, aku tidak ingat. Tidak ingat di mana kamu tinggal atau apapun? Tidak. Apakah kamu ingat cedera apa yang kamu alami dari kecelakaan itu? Tidak, aku hanya melihat anjing ini. Tidak, aku tidak ingat. Oke. Jadi sepertinya kamu patah pergelangan tangan atau lenganmu. Ya, aku patah lengan dan tulangnya sampai menembus ke situ. Ya? Ya, aku patah kedua lenganku. Ya. Dan lalu kamu mengalami cedera kepala. Ya, Oke. ya, cedera otak. Cedera otak? Ya, Oke. Kamu tahu jenisnya apa? enggak. Ayam itu masuk ke dalam rumah. Itu untuk anjing muda. Kamu yang mengurus ayam-ayamnya. Tidak. Dia cuma nongkrong saja. Itu cuma nongkrong saja. Iya. Itu bahkan bukan punyamu. Itu cuma nongkrong di sini. Bukan, itu bukan punyaku. Itu milik pamanmu. Siapa nama anjing kecil itu? Aku tidak ingat. Kamu tidak ingat yang itu? Menurutku, dia cocok dipanggil Scruffy. Bagaimana dengan yang satunya? Ada yang berwarna coklat berjalan di sini. Itu dia. Aku rasa itu punyaku juga. Benar. Itu Rocky? Ya. Henner, kamu tahu alfabet? Ya, bisa kamu sebutkan untukku? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, begitu. Kerja bagus. Tanner ditanya lagi tentang kecelakaan itu. Dia bilang dia menabrakkan truknya dan tahu kecelakaan itu terjadi 2 tahun yang lalu. Tapi dia tidak ingat bahwa Caitlin Robinson tewas dalam kecelakaan itu. Apakah kamu ingat siapa aku? Aku seorang sheriff dari Chippewa. Ya, Detective Mitchell. Apakah kamu ingat di mana kamu tinggal sebelum kecelakaan itu? Tidak. Tidak. Ingat kota apa? Tidak. Tidak. Saya tidak ingat. Saya berada di negara bagian mana? Seperti negara bagian di Amerika Serikat? Tidak. Oke. Saya tidak tahu apakah saya di Michigan atau di mana saya berada. Saat itu terjadi. Benar. Ya, aku nggak ingat apa-apa dari sekitar waktu itu. Oke, itu hal yang baik. Ya, apa yang kamu tahu sekarang tentang insiden itu? Ini adalah kecelakaan. Aku menabrakkan truknya. Oke. Aku pikir seseorang terbunuh. Aku tidak tahu pasti. Aku harus tahu itu. Tapi aku pikir seseorang terluka. Ya. Ya, kamu melaju sekitar 100 mil per jam dan menabrak mobil seorang gadis muda dari belakang lalu membunuhnya. Halo ya. Gadis muda, dia usianya sekitar 20 tahun. Mereka melemparkannya keluar dari mobil dan dia meninggal di tempat. Ya, tidak. Aku tidak ingat itu. Oke. Apa kamu ingat tentang suku Sioux sama sekali? Tidak begitu. Oke. Kamu tidak ingat di dekat Guido's Pizza? Penampungan wanita di sana? Tidak.
Jadi yang terjadi adalah kamu menabrak gadis itu, lalu kamu menumbangkan tiang rambu stop besar berukuran 6x6 dan tiang itu terbang ke udara. Lalu kamu menabrak pilar di gedung dan kepalamu keluar dari jendela, lalu tiang itu menghantam kepalamu. Begitulah kamu mendapat cedera di kepala. Oke. Iya. Wow. Menakutkan. Ya, apakah kamu ingin tahu hal lain tentang kecelakaan itu? Apa? Aku tidak tahu. Kalau kamu punya pertanyaan atau apapun tentang itu, Ada berapa polisi di sana? ada berapa polisi di lokasi kejadian? Ya. Semua yang sedang bertugas hari itu. Iya, iya. Kamu tahu ini tahun berapa? 2020 sepertinya. Bukan, maksudku hari ini tahun berapa? 20.020. Aku tidak tahu. Oke, ya, ini tahun 2023. 3 kecelakaan itu terjadi pada tahun 2021. Oke. Saya kira 20. Iya, sedikit lebih dari 2 tahun yang lalu, oke? Ya, saya tahu sudah 2 tahun. Apakah kamu dan ibumu pernah tinggal di tempat lain selain rumah ini? Tidak di daerah ini. Tidak, bagaimana dengan di daerah lain? Waktu saya di Florida. Oke, kamu waktu itu di Florida. Iya. Seseorang mengirim pesan ke kamu. Kamu bisa balas pesan mereka. Tidak apa-apa. Tidak, itu hanya... Oke. Spam lagi ya. Semua alat bantu jalan itu untuk pamanmu. Iya. Oke. Ada sesuatu yang keren di rumah yang ingin kamu tunjukkan padaku? Enggak, aku tahu. Kalian punya kandang ayam? Saya punya ayam, jadi saya cuma mau lihat kandang kalian kalau memang ada. Enggak, kami enggak punya. Oke? Dia seharusnya ada di sekitar sini. Hanya satu saja. Oke, ya. Benar. Jadi kamu akan kembali kerja pasang atap? Ya, Itu rencanamu? iya. Iya. Tergantung berapa banyak uang yang saya dapat. Kamu tahu, dari sebagian SSI saya atau apapun namanya. Oke, jadi kamu menerima SSI? Belum, saya akan menerimanya. Kamu akan menerimanya? Ya, saya pikir tunjangan saya dibatalkan karena saya punya properti. Saya harus menjualnya. Jadi, saya akan mencari rumah, sepertinya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Anda menjual properti itu, apakah Anda menandatangani dokumennya? Saya rasa saya tidak perlu menandatangani dokumen apapun. Saya dokumen, Bagus. Kamu menandatanganinya atas namanya? saya masih memiliki hak perwalian di Michigan. Oke. Perwalian yang sedang kamu terima. Berakhir, dan itulah sebabnya mereka akan mengusirku. Oke. Jadi aku sudah bicara dengan Polisi kemarin. Ya, Iya. Jadi sekarang belum ada yang mendengar apapun. Kita memang belum sempat mendaftar. Menurut dokumen pengadilan, Ibu Tanner, Cecilia, mengatakan kepada detektif bahwa mereka tidak bersembunyi dari penegak hukum dengan pindah ke Virginia. Kasus ini dilaporkan telah dikirim ke kantor kejaksaan untuk ditinjau, dan keputusan diambil untuk menangkap serta mendakwa Tanner dengan pembunuhan tingkat 2. Dia diekstradisi dari Virginia kembali ke Kabupaten Chippewa, Michigan. Setelah penangkapannya, tampaknya Tanner mengingat jauh lebih banyak tentang kecelakaan itu. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa detektif mendengarkan panggilan telepon Tanner dari penjara dengan ibunya, Cecilia. Ini adalah panggilan yang dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023. Berkas tersebut menyatakan, kutip, pada penanda sekitar 11 menit 30 detik, Tanner sedang berbicara dengan ibunya tentang malam kejadian itu. Tanner menggambarkan melemparkan alat-alat ke arah polisi dan orang lain. Selain itu, Tanner menyalahkan kejadian ini karena Dania membangunkannya dari tidur lelap. 3 hari kemudian, ada panggilan lain antara Tanner dan Cecilia. Yang satu ini mengatakan, dan dalam panggilan ini, Tanner kembali berbicara dengan ibunya. Mereka sedang membahas perasaan mereka sebelumnya terhadap pengadilan. Mereka membahas Hakim Church yang telah meninggal secara rinci. Ibu Tanner kemudian bertanya, apakah ingatannya mulai kembali? Dan Tanner menjawab, tidak juga, tapi ada beberapa hal. 2 hari setelah panggilan itu, Tanner diduga mengatakan kepada ibunya, aku rasa otakku mulai membaik.
tapi aku tidak yakin mereka bisa membuktikannya. Pada tanggal 28 Oktober 2023, Tanner dan ibunya kembali membicarakan kecelakaan fatal itu. Dan kali ini, Tanner diduga mengakui bahwa dia berada di bawah pengaruh fentanyl dan alkohol saat kecelakaan terjadi. Kasus Tanner Harrison dibawa ke hadapan juri pada bulan Januari tahun 2026. Setelah persidangan selama 5 hari, juri mencapai putusan bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Ia dijatuhi hukuman pada tanggal 24 Maret 2026. Ia dijatuhi hukuman hingga 90 tahun penjara. Catatan daring dari Departemen Pemasyarakatan Michigan menunjukkan Tanner Harrison menjalani hukumannya di fasilitas pemasyarakatan St. Louis. Seiring kenangan Katie Robinson yang terus hidup, sebuah turnamen hoki putri memorial kabarnya diadakan setiap musim dingin, dan hasilnya digunakan untuk mendanai dana beasiswa atas namanya. Kami akan menyertakan tautan. Tautan ada di deskripsi cerita kami ini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode kali ini. Saya Elizabeth Noner, dan saya akan kembali besok di sini dengan kasus lainnya.